pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, kita masih menunggu KPU akan mengumumkan katanya pukul 2, tapi kita tunggu saja, nggak apa-apa. Kang, kalau tadi kita membahas hasil laporan kekayaan pejabat negara, tadi barusan ada berita terkait dengan hoax. Nanti 28 November sampai 10 Februari kalau tidak salah. Masa kampanye akan berlangsung cukup lama, sangat lama bagi kita yang bosan dengan hoax yang beredar. Ini gimana Kang? 10 kali lipat dibanding tahun lalu loh. Ya ini bahaya Bang Ihsan ya. Kan begini, di politik kan hanya ada dua strategi. Yang pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Nah hoax ini biasanya ya kan pasti ada yang memanage dong, pasti ada yang membuat dong, ada yang mengirim dong, ini pasti. Nah dalam konteks ini kan ada membusuk-busuk lawan ini yang harus ada ya, membusuki lawan. Ya di sinilah konteks strategi itu yang membuat kontestasi demokrasi tidak sehat. Mestinya kalau membangun pencitraan oke dong. Semua kandidat capres-cawapres membangun pencitraan dengan prestasi, latar belakang yang baik gitu kan. Ya itu hal yang oke lah. Tetapi di saat yang sama ada pola membusuk-busuki lawan politik. Ini kan yang terjadi di kita. Nah inilah yang membuat hoax ini kan menjadi semakin meningkat. Semakin banyak. Apalagi 2024 nanti eskalasinya makin tinggi. Saya meyakini itu. Karena begini. Kalau narasinya positif bagi publik itu biasanya tidak menarik politik itu. Tapi kalau narasinya yang samar, narasinya lalu membulak-balikan keadaan gitu ya, itu lebih disenangi anehnya. Makanya mohon maaf gosip itu di kita lebih disenangi, laku, lebih dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu ya kita antisipasi karena kita ini harus menjadi pemilih yang cerdas gitu ya. Publik juga harus tercerahkan dalam konteks untuk menjaga demokrasi. Maka sejatinya kewaspadaan harus kita jaga, harus kita bangun gitu. Tadi kita titip lah kepada tim sukses capres-cawapres itu. Jangan membangun konstruksi tadi membusuk-busuki lawan ya dengan cara ya memproduksi hoax. Saya meyakini kalau tidak ada yang memproduksi tidak akan jalan ini. Kalau tidak ada yang melakukan pembusukan-busukan lawan tidak akan jalan juga hoax ini. Kan ada aktor, ada orang siapapun mereka entah mohon maaf cyber army ya dari siapapun entah tim sukses yang melakukan ini, saya meyakini itu. Saya pernah melihat gitu ya satu partai politik punya cyber army yang begitu banyak gitu. Ini kan sebagai perangkat untuk perang di media sosial gitu, di media. Ini kan sebuah kenyataan dan fakta ya bahwa sejatinya itu kan bisa dibangun untuk melakukan tadi membangun pencitraan bagi kandidatnya ataupun untuk menyerang atau membangun pembusukan terhadap lawan politiknya. Ini terjadi. Oleh karena itu saya meyakini hoax itu kenapa makin meningkat, kenapa makin banyak? Karena tadi ada yang kalau menurut saya ada yang mengelola, ada yang memaintenance, ada yang memproduksi. Dan ini diproduksi oleh tim. Saya tidak menduga tim siapa, tapi ada lah pihak-pihak yang punya kepentingan untuk itu, begitu. Nah, bukan simpatisan saja gitu ya? Ya bukan simpatisan saja, simpatisan skalanya kecil. Karena simpatisan nggak ada kepentingannya. Tidak, kalaupun dapat dia tidak akan dapat apa-apa juga, hanya simpatisan. Tetapi eskalasi hoax itu saya meyakini ada, kalau bahasa saya ada yang mendesain. Yang mendesain misalkan ini kelemahannya capres ini di mana? Kita cari, kita busuk-busuki. Nah ini kan pola-pola umum sebenarnya yang dilakukan, tetapi kalau yang disebar adalah hoax ini yang bahaya. Kenapa tadi? Akan merusak demokrasi dan memecah belah bangsa. Orang kebenaran bisa dibalikan, kebenaran bisa disesatkan. Ini yang menjadi persoalan dalam konteks pilpres ke depan. Oleh karena itu ya kita waspada selaku anak bangsa ya kita semua untuk melihat memverifikasi berita-berita yang datang begitu. Ada uangnya di produksi hoax itu? Saya melihat begini, saya punya teman Bang, saya seorang kaprodi S2 komunikasi, saya tidak sebutkan kampusnya. Dan mahasiswa S2 itu bertanya, kebetulan ada saya gitu, kamu buzzer ya katanya. Iya Pak katanya. Yang buzzer siapa? Yang mahasiswanya itu S2, bayangkan. Kerjanya apa ya kan? Ya, mahasiswa S2 buzzer? Iya, kerjanya apa? Ya ini Pak membangun pencitraan dan membusuk-busuki lawan lah. Nah dalam konteks kenapa kamu melakukan? Kita tanya, ya karena memang katanya kalau kita nggak bisa kuliah Pak, nggak bisa hidup juga di Jakarta. Nah dalam konteks itu ya kan artinya ini kan fakta-fakta yang saya temukan, apa adanya yang saya sampaikan. Ini kan fenomenanya sesungguhnya bahwa konteks cyber army, buzzer dan lain sebagainya bukan hanya orang-orang biasa, tapi orang-orang yang terdidik. Dan ini semua juga politisi sangat paham itu. Tentu kalau tadi ada budgetnya ya pasti.
semua strategi, semua program-program yang sudah direncanakan dalam konteks membangun pencitraan maupun membusuk-busuki lawan pasti ada budgetnya. Kalau ada supply dan demand-nya seperti itu, bagaimana menghentikannya, Kang Ujang? Nah, inilah kesadaran yang dibangun oleh para elit. Katanya elit tidak ingin membangun polarisasi. Dan kita ingat juga partai politik biasanya menaikkan fakta integritas agar pemilu damai, gitu kan, anti hoax dan lain sebagainya. Nah, komitmen ini harus dipegang. Nah, selain komitmen tentu harus ada aksi. Aksi itu ya tidak melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya di depan panggung adalah melarang, tapi di belakang melakukan. Ini yang harus dihindari. Oleh karena itu terakhir yang boleh saya sampaikan dalam konteks pernyataan saya yang ini gitu ya, bahwa elit-elit itu menjadi negarawan. Oke. Negarawan itu tadi bukan menyerang lawan, tapi ya kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara begitu. Jadi menebar hoax adalah bagian tapi sesuatu yang terlarang.